wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin wa kawasan rahimani wa rahimakumullah. Dina pengawasan ayeuna lanjutan kajian kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Malik rahimahullahu taala, masih membahas tentang as-salatu fis safar, tentang salat safar, anu mana bahwa poin pembahasan anu ayeuna haddus safar al masafatul lati yuqsal fiha, mengenai haddus safar, batasan safar, yakni al masafatul lati yuqsal fiha, yakni mengenai jarak safar alati yuqsal biha anu dikosor sholat biha dina eta jarak safar tersebut. Artinya bahwa jangan membahas tentang mengenai jarak safar anu diperbolehkan kosor sholat, anu mana bahwa mengenai kosor sholat anu parantos kosor sholat menuju dina perjalanan atau nabi menuju safar, hukumnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan hukumnya adalah wajib, yakni kosor sholat sebagai azimah atau nabi wajib. Oga yang berpendapat bahwa kosor sholat tersebut merupakan rukhsah, dispensasi, sehingga hukumnya adalah jais, boleh. Nah, selanjutnya mengenai haddus safar, batasan safar, yakni jarak anu diperbolehkan mengqashar salat. Ikhtalafa ahlul ilmi fi tahdidil masafatil lati yajuzu fiha qasrus salat ala salasati aqwal. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai batasan jarak anu diperbolehkan qashar salat, sehingga aya tilu kaul. Al-awal, pendapat pertama, masafatul qasri, jarak qashar adalah samaniyatun wa arba'una mailan bima yusalli khamsatun wa samanuna kilometer. Pertama adalah jarak safar itu adalah masafatul qasri 48 mil. Jarak nanti adalah 48 mil. Seseorang anu ngalaksanakeun perjalanan sejauh 48 mil atau bisa banding sareng 85 km. Wa bihi qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wal Hasan al-Basri wa Zuhri wa huwa madhhabu Malik wal Lais wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Sa'ud. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Al-Hasan al-Basri, Az-Zuhri, juga madhhab Malik, Al-Lais, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq sareng Abu Sa'ud. Dan dia merupakan pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama di kalangan madhab Maliki, madhab Asy-Syafi'i sareng madhab Imam Ahmad, bahwa jarak anu diperbolehkan, salah pendapat pertama, jarak anu diperbolehkan mengqashar salat sinarang anu sanesna adalah baru disebut safar lamun parantos menempuh perjalanan minimal 48 mil atau nabi 85 km. Aranjeuna masabata anabna Umar anu parantos sahih saestuna Ibnu Umar wa Ibnu Abbas sareng Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma kana yuqassirani wa yuftirani fi arba'ati burdin. Bukta saranjeuna yakni Ibnu Abbas sareng Ibnu Umar yuqassirani aranjeuna mengqasar salat wa yuftirani oge teu berpuasa gitu, tidak berpuasa di bulan Ramadan fi arba'ati burdin dalam jarak tempuh perjalanan 4 burud gitu. Wahya sittata asyara parsahan 4 burud yaitu 16 parsah gitu. Di antaranya aranjeuna berujar hadis eta saestuna Ibnu Umar sareng Ibnu Abbas mengqasar salat dan berbuka puasa yakni tidak berpuasa di bulan Ramadan dalam jarak tempuh perjalanan 4 burud atau 6 parsah gitu. Naon burud teh al burud teh jamu baridin merupakan kecap jamak tina barid wa huwa masafatu arba'ati farasih gitu. Yani jarak arba'atu farasih 4 parsah gitu. Satu burud teh sabanding sareng 4 parsah gitu. Bal parsah salah satu amyah. Satu parsah teh sebanding sareng 3 mil. Wal mil hawalae sareng ari 1 mil teh sekitar 1,8 kilometer. Eta patokan bilanganna gitu. Tah sakeun Ibnu Umar sareng Ibnu Abbas baru mengqasar salat sareng tidak berpuasa dalam menempuh jarak 4 burud gitu. Menempuh jarak 4 burud atau 16 parsah. Asali pendapat kedua masafatul qasri masirata salasati ayyam bilayaliha bimasyil ibil. Anu jarak anu diperbolehkan mengqasar salat gitu. Jarak qasar salat adalah masirata salasati ayyamin. Jarak 3 malam salasati ayyamin bilayaliha 3 hari 3 malam bimasyil ibil dengan perjalanan menggunakan onta gitu. Eta namanya masuk sudah disebut safar. Lamun eta perjalanan aya 3 poe 3 beutingeun lamun dilumpangan ku onta. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud Asy-Sya'bi An-Nakhai As-Sauri wa huwa mazhab Abi Hanifah dan ini adalah mazhab Abu Hanifah gitu. Mazhab Abu Hanifah menyatakan bahwa jarak minimal safar yang diperbolehkan untuk mengqasar salat adalah jarak perjalanan 3 hari 3 malam lamun di lumpangan onta gitu. Wa hujjatuhum mayali dan hujjah mereka sebagai berikut. Pertama hadis Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Ibnu Umar kata binti Nabi sallallahu bersabda la tusafir al mar'ah salasata ayyamin. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar perjalanan jauh salasata ayyamin 3 malam 3 hari 3 malam ilama di mahramin terkecuali disertai dengan mahram gitu. Tak berdasarkan karena hadis eta bahwa tidak boleh seorang wanita hukumna haram melakukan safar perjalanan jauh selama 3 hari terkecuali disertai dengan mahram. Sehingga kata Abu Hanifah anu disebut safar teh lamun jarak tempuhna aya 3 poe 3 beutingan lamun dilimpahkan ku onta. Salajengna kaduana hadis Ali bin Abi Thalib landasan mazhab Abu Hanifah adalah hadis Ali bin Abi Thalib bimasyi al-khuffain ngenaan mengusap sepatu. Ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu telah menjadikan salah satu ayyamin 3 hari salah satu ayamin walayalihinna 3 hari 3 malam lil musafir bagi orang anu musafir gitu. Musafir bikin dalam anu sesabaan wa yauman wa lailah lil mukim dan 1 hari 1 malam lil mukim bikin pribumi dalam anu beraya di lembur gitu. Aturan masuk kufen gitu. Lamun keur safar mah lamun musafir mah lamun anu keur sesabaan mah
diberikan rukhsahna 3 hari 3 malam. Adapun hari kemukim mah jelema aya di lembur sapoe saeutik. Nah tadi dijadikan patokan bahwa 3 hari 3 malam merupakan jarak tempuh minimal disebut safar anu diperbolehkan mengqasar salat. Silaran tidak berpuasa itu sahur mazhab Abu Hanifah. Jantan pertama pendapat pertama tadi yakni mazhab Asy-Syafi'i di antawisna mazhab Malik secara mazhab Imam Ahmad itu bahwa anu disebut qasar teh minimal 85 km atau nabi lamun di mil lama adalah 48 mil 85 km. Adapun pendapat mazhab Abu Hanifah jarak minimal safar yang diperbolehkan mengqasar salat adalah jarak tempuh 3 hari 3 malam lamun perjalanan menggunakan transportasi unta sangat sederhana ini. As-salis adapun pendapat ketiga anu katilu kieu laila salil qasri masafatun muhaddadatun, bahwa untuk qasar tidak ada masafatun muhaddadatun batasan tertentu gitu. Bal yaksiru fi kulli ma yutlaqu alaihi safar, tetapi salat boleh diqasar fi kulli ma yutlaqu alaihi safar, di setiap perkara anu diredaksikeun ku bahasa safar gitu. Asal hartosna bahwa mengenai jarak tempuh safar tersebut tidak ada batasan tertentu. Nah, kudu sabaraha kilometer minimalna atau nabi kudu sabaraha hari perjalanan minimalna baru diperbolehkan mengqasar salat. Saur pendapat anu katilu tidak ada batasan khusus. Tapi anu terpenting bahwa perjalanan tersebut dikenal dengan safar gitu. Hartosna hari safar mah perjalanan anu memerlukan persiapan gitu. Persiapan matang benten sareng pergi gitu ini biasa, tapi safar mah perjalanan anu spesial memerlukan persiapan fisik oke persiapan pesa, persiapan biaya hari safar mah janten dikembalikeun deui kana adat kana kebiasaan disebut safar jarak tempuh sakumaha teu membatasi batasan tertentu. Ya pendapat sahawa wa madhabut Dhahiriyah waqtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu Ibnu Qayyim, dan ini adalah madhab Dhahiriyah sareng dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sareng muridna Ibnu Qayyim gitu, janten teu membatasi sabaraha kilometer naik. Adapun hujjah mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Wa idza darabtum fil ardi jeung di mana-mana aranjeun liliaran init-initan fil ardi di muka bumi falaisa 'alaikum junahun, maka henteu berdosa keur aranjeun an taksuru minas shalah yang aranjeun mengqasar salat. Quran surat An-Nisa gitu. Tahdidinya itu tadhahirul ayat, maka dohirna ayat ya dulu ala anal qasra jantan dalil bahwa saestuna qasar yuta'alaku bi kulli darbin, dicantelkeun kana setiap darbin, kana setiap init-initan bil arti di muka bumi duna tahdidin masafatin muayyanatin, tanpa dibatasi dengan jarak tertentu gitu. Kan beda gitu jadi ayat tersebut teh gitu. Falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalat, mengenai hukum qasar salat hanya dicantelkeun kana init-initan di muka bumi tanpa aya batasan jarak tertentu gitu. Dina Al-Qur'an surat An-Nisa tanpa dibatasi hanya sakadar dicantelkeun kana dorbin bil ardi, karena init-initan di muka bumi sehingga tidak membatasi mengenai jarak tempuhna sabaraha kilometer saur pendapat katilu. Tapi eta qasar hukum qasar salat tetapi gitu, kecap safar tersebut dikembalikan karena kebiasaan, karena adat. Kaduana ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasan kaduana saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuhadda al qasra bi haddi zamani aw makani,
Karena dia bahwa saya sekurang Nabi SAW lam yuhadda al-qasr, tidaklah membatasi qasar, tidaklah membatasi qasar bihaddi zamani al makani, dengan batasan waktu atau batasan tempat gitu. Tidaklah Nabi SAW membatasi untuk qasar salat waktunya sekian hari gitu, ataupun dengan tempat. Bal alaq wa asyari al hukma bi musamma as-safar al mutlaq, tetapi syariat nyantelkeun hukumna qasar tersebut bismi musamma as-safar al mutlaq, karena kecap anu disebut safar secara mutlak gitu. Itu alasan kedua Bapak Nabi SAW sendiri tidak membatasi gitu. Tidak membatasi Nabi SAW mengenai hukum qasar salat tersebut dibatasi dengan waktu ataupun dibatasi dengan tempat, tidak ada pembatasan dari Nabi SAW. Maka itu oke terjadi perbedaan pendapat itu tadi ya kan, istilah ulama, para ulama terjadi perbedaan pendapat, sepakat mengenai batasan jarak qasar salat. Katiluna annahu sabata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saya setuna para sahih bahwa Nabi sallallahu qasara bima dunal masafatil mahdudah haniban. Saya setuna Nabi sallallahu mengqasar salat gitu. Saya setuna Nabi sallallahu mengqasar salat dunal masafatil mahdudati haniban, selain jarak tempuh anu tadi gitu. Pertama bahwa Pak Anasin kata binti Anas kala nyarios Anas karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buktos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyal, di mana-mana Nabi sallallahu keluar melakukan perjalanan salah satu amyal 3 mil aw salah satu parosik apa Nabi 3 parsah ya masa kurawi gitu. Sakurawi teh keraguan perawi nah 3 mil atau Nabi 3 parsa. Ngan jelas Nabi SAW sholat rakaat ini andina sok sholat teh 2 rakaat. Jantan sok dikosor jadi 2 rakaat gitu. Hadis kata binti Anas itu bahwa Nabi SAW di mana-mana keluar itu melakukan perjalanan 3 mil atau Nabi 3 parsa andina sok sholat teh 2 rakaat. Hari 3 mil teh 1 mil teh 1,8 km gitu. Ya 3 mil itu 1 mil teh perbandingannya 1,8 km aja pencakat gitu. 3 mil teh 1 mil teh 1,8 ya 1,8 km. Bahwa ya dulu sarahata ala anal qasra ya ta'alaku bi mutlaq safar, maka ia dan tendalil karena jelaslah saya sunnah qasar dicantelkeun karena mutlak safar anu tanpa pembatasan dan buktos Nabi sallallahu alaihi melakukan perjalanan 3 mil gitu. 3 mil 4 kilometeran, sekitar 4 kilometeran karena 1 mil itu adalah 1,8 kilometer gitu. Anjeunna mengqasar salat. Walau kana salah satu amyal atau salah satu parosik, sok sanajan perjalanan hanya 3 mil atau 3 parsa. Qala al-Hafidz dan berkata al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani wa sahih hadisin, dan ini adalah hadis yang paling sahih warada fi bayan dzalik wa asrahu, anu menjelaskan tentang hal itu anu sangat jelas. Surah Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani wa qad ajaba jumhur anhu, dan ini dijawab jumhur ulama gitu. Tapi dijawab jumhur ulama bi annahu mahmulun ala masafah allati yabtadiul qasr minha la ghayatas safar. Seluruh jumhur ulama, mayoritas para ulama anu berpendapat bahwa minimal safar diperbolehkan mengqasar salat namun jarak tempuh 85 km. Bianahu mahmulun kan dimungkinkan ala masafat allati yabtadiul qasr minha la ghayatas safar, bahwa 3 mil Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu mengqasar salat itu adalah yang tadiul qasr minha, mulainya mengqasar la ghayatas safar, itu menunjukkan karena tujuan safar.
mulai mengkosor sholatnya adalah dina jarak 3 mil. Jadi mungkin wae cenah hadis eta mah untuk menunjukkan bahwa safar tersebut hanya 3 mil. Tapi Nabi SAW mulai mengkosor sholat setelah menempuh jarak 3 mil. Jadi ada mulai perjalanan mungkin jauh lebih 3 mil, tapi mulai mengkosor sholatnya dina jarak 3 mil. Itu adalah jawaban jumhurul ulama. Selanjutnya wa Anasin qala kata binti Anas berkata sholaitu ad-duhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wal asra bi Dzulhulaifah rak'atain gitu. Wa bainahuma salasata amyal. Bahwa kata binti Anas berkata Anas sholaitu duhra kuring salat lohor saur Anas ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sasarangan sareng Nabi sallallahu bil Madinah di Madinah arba'an 4 rakaat salat lohor kuring sareng Nabi saur Anas di Madinah salat lohor 4 rakaat wal asra bi Dzulhulaifah sareng salat asar mah di Dzulhulaifah 2 rakaat. Dzulhulaifah teh pami ayeuna Bir Ali gitu 2 rakaat. Tah sadekeun wa bainahuma jarak antara Madinah jeung Bir Ali, jarak Madinah jeung Dzulhulaifah antara Bir Ali hanya salah satu amyal, hanya 3 mil eta jarak teh gitu. Tetapi jarak Madinah sareng Bir Ali teh hanya 3 mil gitu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung kuring mangkosor salat gitu. Saur Anas bin Malik di Madinah mah salat 4 rakaat salat lohor teh sareng Nabi teh. Nah begitu sampai Bir Ali masuk waktu asar jadinya mah salat 2 rakaat eta oge janten batasan mengenai batasan safar gitu anu diperbolehkan mengkosor salat tidak dibatasi dengan batasan tertentu saur pendapat anu katilu. Mana anu paling rajih ar-rajih wa al-qaulus salis. Sesuai fikih sunnah ar-rajih wal qaulus salis anu unggul adalah qaul anu katilu bi an yaksira bi kulli ma yutlaqu alaihi musamma as-safar. Kuyen boleh mengkosor salat fi kulli ma yutlaqu alaihi musamma as-safar. Ku perkara anu diitlakeun secara umum anu disebut safar. Sawaun kana qasiran aw tawilan. Sarua bae maka eta safar teh qasiran deukeut aw tawilan atawa jauh. Walaysa lahu haddun fil lughah sareng teu aya batasan tertentu dina bahasa. Paraja ila ma ya'rifun nas wa ya'tadunahu maka dikembalikan mengenai batasan safar karena perkara anu dikenal oleh manusia dan menjadi adat kebiasaan. Sehingga dengan sok disebutkan kuring rek safar gitu. Untuk dibahasakan aku akan pergi gitu menunjukkan karena bahwa safar mah perjalanan anu khusus anu memerlukan bekal sinaran persiapan dikembalikan karena adat. Tapi hartosna lamun pendapat anu katilu ieu sulit sabab dikembalikan karena adat yang kebiasaan disebut safar gitu. Tah sehingga biasa mengambil karena pendapat jumhur ulama anu pasti yakni bahwa safar anu diperbolehkan mengkosor salat adalah minimal jarak tempuh 85 km eta langkung konkret gitu. Rubina berusaha mengatur mudah-mudahan ayat manfaatna karena punten anu kasulit doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik